Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berkait dengan PPDB online, khususnya di jenjang SMA SMK di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya akan menjelaskan untuk prinsip dasar antara SMA dengan SMK. Perbedaannya apa saja? Nah, teman-teman bisa simak. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memilih dengan jelas mau ke SMA ataupun ke SMK. Untuk tampilan di website PPDB Jateng Prof, ketika teman-teman memilih jalur SMA, itu memiliki jalur pendaftaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah jalur zonasi. Di sini jalur zonasi berarti teman-teman akan bersaing melalui jarak dari rumah ke sekolah. Semakin dekat jarak rumah teman-teman ke sekolah, maka akan semakin berpeluang teman-teman untuk diterima di sekolah SMA tersebut. Kemudian yang kedua, zonasi khusus. Zonasi khusus merupakan jalur yang ditetapkan oleh salah satu SMA yang tidak masuk ke zonasi yang sesungguhnya, tetapi memiliki kebijakan untuk memilih salah satu kecamatan yang tidak masuk ke zonasi tetapi yang terdekat dari sekolah. Nah, ini juga tidak semua sekolah menerapkan itu. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini merupakan jalur di mana ketika teman-teman memiliki KIP, KKS, atau teman-teman terdaftar dalam DTKS, kemudian teman-teman merupakan anak yatim ataupun piatu atau yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID. Kemudian atau teman-teman merupakan anak panti asuhan atau teman-teman merupakan santri pondok yang minimal sudah berdomisili 1 tahun. Ketika teman-teman memiliki kriteria tersebut, berarti teman-teman bisa mendaftar melalui jalur afirmasi. Kemudian ada lagi jalur perpindahan orang tua. Jalur ini merupakan jalur ketika teman-teman memiliki orang tua kerja di Jakarta. Kemudian karena ada tugas tertentu, kemudian teman-teman dipindah misalkan ke daerah Banyumas. Maka ketika orang tua dari teman-teman itu memiliki surat pindah, surat tugasnya, maka itu bisa digunakan untuk mendaftar di jalur perpindahan orang tua. Kemudian jalur terakhir ketika teman-teman memilih SMA adalah jalur prestasi. Di sini teman-teman akan diperhitungkan nilai dari rapot teman-teman. Kemudian ketika teman-teman memiliki prestasi khususnya internasional, itu bisa dipastikan langsung diterima. Atau teman-teman memiliki prestasi tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, teman-teman akan memperoleh tambahan nilai yang akan ditambahkan di jumlah nilai rapot. Nah, itu akan mendukung sekali ketika teman-teman mendaftar di jalur prestasi. Jadi jalur prestasi itu mengandalkan murni dari nilai dan juga ketika ada tambahan prestasi. Itu di jalur ketika teman-teman memilih di jenjang SMA. Tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan ketika teman-teman memilih di jenjang SMK. Untuk jalur seleksinya tidak sebanyak jalur ketika teman-teman memilih SMA. Hanya ada 3, yaitu afirmasi, yaitu seperti yang saya sebutkan sama dengan di SMA. Afirmasi itu ketika teman-teman memiliki KIP atau KKS atau terdaftar di DTKS, kemudian anak yatim piatu atau yatim piatu karena orang tua meninggal karena COVID, atau teman-teman merupakan anak panti asuhan yang sudah berdomisili minimal 1 tahun, atau teman-teman merupakan santri pondok yang sudah berdomisili 1 tahun di pondok tersebut. Itu teman-teman bisa memilih jalur afirmasi. Kemudian teman-teman di sini juga ada jalur prestasi. Ini murni dengan nilai rapor ditambah dengan nilai prestasi kejuaraan. Nah, di SMK itu terdiri dari beberapa program keahlian. Setiap program keahlian memiliki batasan atau mungkin
memiliki jurusan-jurusan favorit. Contoh saja jurusan teknik mesin, biasanya itu nilainya tinggi-tinggi dibandingkan jurusan yang tidak terlalu banyak diminati. Itu biasanya anak-anak yang mendaftar itu nilainya tidak seperti di program keahlian mesin, tidak setinggi di mesin, itu di prestasi. Kemudian ada domisili terdekat. Nah, domisili terdekat di sini juga prosentasenya tidak terlalu banyak ya, tidak seperti jalur zonasi di SMA. Jadi untuk domisili terdekat itu teman-teman yang terdekat dari rumah, tetapi ini hanya memiliki kuota tidak banyak. Contoh saja kita ambil pilihan sekolahnya di daerah Kabupaten Banyumas. Kita pilih SMK Negeri 1 Purwojati. Nah, di sini untuk daya tampungnya hanya 10, artinya tidak terlalu jauh ya. Harus tidak terlalu banyak di sini maksud saya. Jadi yang benar-benar dekat itu adalah yang diterima. Jadi SMK itu lebih banyak di jalur prestasi atau jalur nilai. Nah, kemudian teman-teman ketika mau memilih SMA atau di SMK, nanti saya akan jelaskan untuk apakah harus cabut berkas atau tidak, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Itu saja mungkin teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan jalur ketika teman-teman memilih SMA ataupun SMK. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.